Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 pada hari ini? Insya Allah anak-anak kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita menuju ke pelajaran ke Muhammadiyahan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak bisa membuka bukunya masing-masing. Kalau nggak punya buku, mohon anak-anak bisa melihat video ini. Mari kita nonton bersama-sama di HP-nya anak-anak masing-masing. Oke, baik anak-anak. Nanti kalau sudah punya buku, nanti kalau bukunya sudah datang baru bisa dibagikan kepada anak-anak semuanya. Oke, baik anak-anak. Di sini saya jelaskan pertama yaitu bab 1 yaitu organisasi otonom Muhammadiyah yaitu Ortom. Tapak suci Putra Muhammadiyah di situ ada gambarnya. Oke, selanjutnya biasanya sebelum beraktivitas yaitu silat tapak suci yaitu anak-anak biasanya berdoa yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi di sini ada tulisannya la haula wala quwata illa billah. Oke, baik anak-anak. Oke, selanjutnya yang A di sini yaitu adalah legenda pencak silat Indonesia, pendekar hebat dari perguruan silat tapak suci Putra Muhammadiyah, pendekar Abbas Akbar. Pendekar Abbas Akbar. Abbas Akbar mengenal olahraga pencaksilat sejak mulai duduk di SD kelas 4 tahun 1983 ya. Saat itu Abbas sudah serius berlatih. Awalnya dulu di sekolah Abbas dikenal suka berkelahi dan bandel. Orang tuanya justru menyuruh untuk bergabung berlatih silat. Orang tuanya mendukung untuk berlatih silat. 2 tahun berlatih. Abbas yang di lingkungan keluarganya dijuluki pendekar lincah. Dia dijuluki pendekar lincah. Ini langsung meraih prestasi. Tahun 1985, tatkala Abbas berusia 11 tahun, sudah berpredikat juara nasional junior di mana di Bali. Abbas kemudian menceritakan memilih silat karena senang melihat latihan dia memilih yaitu senang. Kenapa? Karena dia senang melihat latihan bela diri. Selain itu pencaksilat mengajarkan ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejernihan pikiran, mental dan mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pencaksilat umumnya membimbing insan ke jalan Tuhan yang Maha Esa, membimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang baik, kita dapat menjaga diri dengan baik pula. Abbas beranggap pun bahwa dengan pencaksilat selain berolahraga juga mengisi rohani dan keagamaan. Pencaksilat menuntut Abbas memiliki teknik yang lengkap, mulai dari bantingan hingga tendangan pada pencaksilat. Makanya dia memilih apa? Dia memilih pencaksilat karena di pencaksilat itu ada mulai dari gerakan bantingan sampai tendangan. Oke, baik anak-anak. Oleh karenanya sejak
total menggelut cabang ini, Abbas berjanji pada diri sendiri bahwa pencaksilat itu adalah bagian dari kehidupannya. Kalau bisa terus berprestasi, saya tentu menggelut dunia silat sampai seumur hidup. Dia berjanji untuk menggelut pencaksilat ini sampai seumur hidup. Karena itu saya berusaha menjaga kondisi semaksimal mungkin. Dia tetap menjaga kesehatannya. Selanjutnya, setelah mengetahui salah satu legenda pencaksilat Indonesia dengan segudang prestasi yang disertai dengan akhlaknya yang bagus, maka kita harus mempelajari lebih lengkap tentang perguruan silat ya, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pondok pesantren Kiai Haji Suhada terletak di mana? Di Banjarnegara. Lahirlah seorang putra yang bernama Ibrahim. Nah, di situ lahirlah seorang putra yang bernama Ibrahim. Pada tahun berapa? 1872. Masa pertumbuhannya sebagai seorang pemuda mempunyai kegemaran berkelah. Dia mempunyai kegemaran yaitu berkelahi. Dengan mendidik dan membina pemuda Ibrahim, Kiai Haji Suhada mengurungnya dalam kandang ayam berbulan-bulan untuk apa? Untuk mendalam ilmu agama. Waktu itu sempat Kiai Haji Suhada mengurungnya dalam kandang ayam untuk apa? Untuk memperdalami ilmu agama. Pemuda Ibrahim menjadi seorang pendekar dan ulama yang berkemampuan ilmu bela diri dan agama. Dia mempunyai ilmu bela diri. Dia menyanggupi, maksudnya dia sanggup, dia mempunyai ilmu bela diri yang cukup banyak dan kemampuan ilmu agamanya juga cukup baik. Oke, selanjutnya pada suatu waktu terjadilah perkelahian. Pada suatu waktu terjadilah perkelahian bentrokan besar-besaran dengan komponen Belanda dalam suatu pertunjukan walang rumah. Seorang Cina yang bernama Din Sang dengan kemampuan pencaksilat, intinya Ibrahim dapat meloloskan. Nah, waktu itu Ibrahim dapat meloloskan diri dari tangkapan komponen Belanda. Sejak saat itu Ibrahim menjadi buronan. Nah, waktu itu dia menjadi buronan komponen Belanda. Dia jadi buronan. Ibrahim bersembunyi di rumah Kiai Haji Ali Pencetus Binorong. Di dalam persembunyian Ibrahim menikah. Waktu tempat persembunyian waktu itu Ibrahim sempat menikah dengan putra Kiai Haji Ali dan mendirikan pondok pesantren Binorong. Pondok pesantren berkembang pesat dan melahirkan santri-santri yang hebat. Waktu itu banyak santri-santri yang hebat. Maksudnya waktu itu mereka juga di pondok itu ada pesantren, di situ juga ada pencaksilat yang dibantu oleh Ibrahim. Setelah naik haji, Ibrahim berganti nama menjadi siapa? Menjadi Busro Suhada. Menjadi namanya Busro Suhada. Terdengarlah oleh komponen Belanda bahwa Ibrahim sekarang berganti nama menjadi Kiai Haji Busro Suhada yang berada di mana? Di pondok pesantren Binorong. Komponen Belanda mengadakan pengejaran. Waktu itu komponen Belanda mereka sepakat untuk mengejar siapa? Mengejar Ibrahim. Di mana? Di pesantren Binorong. Selama pengejaran komponen Belanda sampai ke Singapura. Pada saat di Singapura, Kiai Haji Busro Suhada belajar konto pada orang Cina. Setelah kembali ke Singapura, Kiai Haji Busro Suhada tidak langsung pulang ke Binorong, tetapi bermukim dulu di mana? Bermukim dulu di Tasikmalaya, di Tasikmalaya di rumah.
Di rumah. Di rumah haji siapa? Di rumah haji Bahrudin. Dan haji Toha untuk apa? Untuk memperdalami ilmu pencaksilat. Paham anak ya? Jadi waktu itu Kiai Haji Suhada ini, Kiai Haji Busro Suhada ini tidak langsung pulang ke Binoro, tetapi dia pulang ke Tasikmalaya di rumah. Di rumahnya Haji Bahrudin dan Haji Toha. Untuk apa? Untuk memperdalami pencaksilat. Oke, baik anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Wa akhirul kalam. Ustadz mohon di rumahnya anak-anak jangan sampai kalian malas untuk belajar ya, sering-sering membuka video pembelajaran, selalu sering mendengarkan juga biar tidak lupa. Dan jangan lupa anak-anak kalau keluar dari rumah jangan lupa tetap memakai masker ya, tetap menjaga kesehatannya. Dan Ustaz berpesan jangan lupa anak-anak tetap melaksanakan yaitu sholat 5 waktu, dan jangan lupa juga tetap mengaji dan menghafalkan surat-surat pendek. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.